pajak itu dipotong. Kami, agar seruan kami didengar, 2.100.000 untuk Kabupaten Tegal. Kalau dilihat dari ekonomi setiap hari kita lakukan, cuma meminta kehidupan yang layak tidak lebih. Kami tidak minta ada istiadat yang ada di tempat kita, karena kita pribumi. Kita mohon kepada Bapak Dinas yang terhormat, omset miliaran bagi mereka. Tapi apa yang kami dapat sebagai pekerja? Kami sudah punya anak, Bapak. Apakah dengan gaji segitu cukup untuk keluarga kami? Biaya kehidupan kami dari sekolah saja sudah berlimpah. Kami sudah ditekan habis-habisan untuk mengatur itu. Kami memohon agar perwakilan dari Jadi hari ini kita datang ke Dinas Tenaga Kerja menuntut ada 4 item tuntutan kita. Yang pertama adalah kita menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kita sepakat di seluruh nasional di Indonesia kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut itu menurunkan kesejahteraan buruh. Banyak hal, termasuk upah yang hari ini kita kerja, belum lagi tentang sistem kerja, belum lagi tentang uang pesangon yang dikurangin. Yang kedua, kita menolak PP 51 tahun 2023 yang artinya turunan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut adalah PP 51 tersebut yang jelas pasti nggak akan jauh dari Undang-Undang Omnibus Law. Jadi dalam PP 51 tersebut menetapkan upahnya adalah berdasarkan hitungan BPS yang kami juga sebenarnya nggak tahu muncul angka alfa 0,1 itu data dari mana. Bahkan data BPS juga pendapatan per kapita di Kabupaten Tegal hanya 1,2 juta. Itu juga kita bingung. Jadi pengeluaran 1,2 juta tersebut sebenarnya angka dari mana? Jadi kita nggak meminta upah besar atau upah tinggi, kita hanya meminta layak. Layaknya berapa sih? Angka 2,1 juta bagi kami itu belum layak. Jadi 2,1 juta tersebut bagi kami adalah angka yang makanya terjadi banyak stunting di Kabupaten Tegal. Gimana mau memenuhi gizi anak-anaknya? Gimana untuk biaya sekolah segala macam? Yang akhirnya memaksa untuk pekerja atau buruh ya lembur atau nyari kerja serabutan yang lain. Ya, jadi kami berharap aksi hari ini bisa sampai dan juga bisa disampaikan ke pusat tentang tuntutan kami. Kemudian yang tadi kenapa yang ketiga tuntutannya naik 15% minimal karena KHL yang kita survei sendiri, karena pemerintah di Kabupaten Tegal nggak melakukan survei KHL. Kita survei nominal adalah 4,2 juta. Jadi 64 item itu kita melihat, kita survei internal akhirnya karena nggak ada fasilitas, nggak difasilitasi. Jadi kita survei sendiri, oh ada 64 item, oh beras dalam 1 bulan ada berapa sih, 10 kilo harganya berapa segala macam, sampai kebutuhan hidup yang lain, tentang pakaian segala macam. Angkanya adalah 4,2. Itu berarti 100% harusnya naiknya. Kita makanya hanya minta, oke lah, mungkin kalau 100% agak berat, kita minta minimal 15%. Kemudian yang terakhir adalah tentang penyusunan struktur skala upah. Karena UMK tersebut itu adalah untuk pekerja lajang dan di bawah 1 tahun. Artinya seorang pekerja yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, itu harusnya pendapatan atau upahnya berbeda. Itulah makanya ada struktur skala upah. Dan ternyata kita cek di Kabupaten Tegal, ada beberapa perusahaan dan saya yakin kita belum cek semua, itu belum menerapkan struktur skala upah. Bahkan upah minim pun masih banyak yang di bawah standar 2,1. Jadi itu yang kita harapkan, kita tuntut ke pemerintah, kita melalui Dinas Tenaga Kerja dulu. Kalau memang nanti nggak ada hasil segala macam mengambil keputusan atau kebijakan bupati, ya kita akan datang ke bupati, kita coba akan mediasi dulu. Kalau memang ada hasil, ya kita terpaksa melakukan aksi unjuk rasa lagi. Karena kita berharap buruh di Kabupaten Tegal itu bisa lebih baik lagi cara kerja. Paling yang bisa diakui oleh pemerintah itu memang dari BPS, dan BPS sudah punya metodologi, punya sumber daya yang memadai untuk bisa menentukan besaran angka itu. Jadi kita memang hanya mengikuti saja, dan sesuai ketentuan memang BPS yang memang menjadi rujukan untuk variabel-variabelnya. Jadi kita nggak mungkin untuk membuat
angka-angka sendiri. Gitu. Berarti nanti masih menunggu sidang ya Pak? Ya, kalau sidang saya kira tidak bisa lepas dari PP 51. Formulasinya sudah, dan itu juga sudah diterapkan di seluruh. Kalau misalkan nanti kita lepas dari itu, malah kita tidak sesuai. Untuk desakan 15% itu gimana Pak Kadis? Di 15% kalau misalkan itu mengikuti formula jelas tidak memungkinkan. Tapi kalau misalkan kita tadi memunculkan angka ya 4,2 itu, nah itu ada dasar hitungan, itu nanti kita jadikan lampiran sebagai pertimbangan. Barangkali nanti bisa menjadi pertimbangan dari pengambil keputusan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.